Setiabudi SPD untuk berdialog seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Haikal dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Opa. Nama saya Isinta. Nama saya Zemi. Nama saya Abdul Beri. Di sini kami akan berdialog tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, kalian pastinya sudah tahu kan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu gak ada beberapa peristiwa penting di balik kemerdekaan Indonesia? Apa itu, ceritain dong kepada kita. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Saat itu Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Komando Wilayah Angkatan Laut meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian wilayah Komando Angkatan Darat meliputi Jawa, Madura, Sumatera, Malaya, dan berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti bisa menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia dan bisa mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia. Jepang melakukan itu biar mendapatkan dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, apalagi saat Perang Pasifik, sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, sama-sama dijajah ya. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Makanya pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaku Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI. 2, mempersiapkan lembaga Kenkugokuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. 3, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Tujuan BPUPKI itu apa sih? Dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki jumlah 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Manwedio Diningrat dan wakilnya Raden Panji Soroso. Betul, upacara pembukaannya diadakan pada 28 Mei 1945 di Jalan Penjambon, Jakarta. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Juni sampai 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti. Oh, jadi dari rapat ini ya Pancasila lahir? Jadi, di rapat pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu di rapat selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan pada tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Ini kan lahirnya Pancasila, berarti usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila ya? Betul, ada 5, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suryoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Mr. Maramis, dan Haji Agus Salim.
Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang terjadi saling berhubungan satu sama lain ya. Terus apa yang terjadi sama BPUPKI? Pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Tugas PPKI apa saja? Tugas PPKI adalah untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Kayaknya ada kejadian menyeramkan yang terjadi berdekatan dengan tanggal dibentuknya PPKI. Benar, satu hari sebelum PPKI dibentuk, yaitu tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Terus, tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom lagi tapi di kota Nagasaki. Tuh kan benar, hancur lebur Jepang. Kalau aku jadi Jepang, rasanya aku mau nyerah aja deh. Emang itu kan yang dilakukan Jepang pada akhirnya? Oh ya, Iya, jadi pada saat pengeboman itu terjadi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman sedang berada di kota Dalat, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, keadaan Jepang kan sudah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar ini terdengar oleh tokoh pejuang Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan mengusulkan pada Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. itu kan baru tanggal 14 Agustus, sedangkan proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Sebagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usulan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat. Kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tapi beliau tetap menolak. Bung Karno terus menolak usulan para pemuda sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Mas Depok. Mereka dibawa oleh para pemuda ya? Kenapa gitu ya? Iya, biar Bung Karno dan Bung Hatta gak terpengaruh sama pihak Jepang soal proklamasi kemerdekaan. Tapi pengungsian itu gak berlangsung lama kok. Pada hari yang sama, jam 9 malam akhirnya terjadi kesepakatan antara para pemuda dengan golongan kuat. Mereka akhirnya memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta pada jam 11 malam. Lalu PPKI langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut dilaksanakan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh lain atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Dan dengan proklamasi ini, bangsa Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Ya, begitulah sejarah proklamasi kita. Sekian dari kelompok kami berdialog seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.